Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Nah, hari ini saya sedang berada di villa, bukan villa, apa namanya, ini sebuah ruangan namanya Serkondenso ya. Ini milik Social Trust Fund UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah teman-teman, kebetulan hari ini saya sedang bersama para mahasiswa komunikasi penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Mereka ini sebuah komunitas jurnalis televisi ya. Mereka ini sedang berlatih di sini, kemudian ya mereka mendapatkan materi dalam berapa hari materi? 3 hari 2 malam, Pak. 3 hari 2 malam ya. Ini adalah peserta sebagian sedang keluar karena ini kebutuhan pas waktu istirahat. Nah teman-teman tentu ingin tahu bagaimana kegiatan ini ya dilakukan, karena ini adalah sebuah komunitas. Namanya ini ada namanya JTV. Jurnalis televisi ya. Nah, ini JTV nama pelatihannya. Pelatihan dan pendidikan jurnalis televisi. So, sudah angkatan 11, berarti 11 tahun ya? Sudah 11 tahun berjalan dan alhamdulillah sampai sekarang dia masih eksis ya komunitas ini. Nah teman-teman, tentu kalian ingin tahu ya seperti apa sih komunitas ini ya, apakah ini sebuah organisasi khusus ya, semacam unit kegiatan mahasiswa di kampus atau apa. Nanti kita akan tanyakan ke ketuanya. Nah ini siapa ketuanya tadi? Ini ketuanya nih. Nah ini saya bertemu dengan ketuanya. Siapa namanya? Rafli. Rafli. Iya. Bukan Rafli Ahmad. Bukan. Rafli ya. Rafli. Rafli. Jurusan apa? Jurusan KPI. KPI semester 6. Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi semester 6 ya. Iya. Nah Rafli sebagai ketua penyelenggara ya. Iya. Kamu bisa nggak sih, sepertinya ini JTV, pelatihan JTV seperti apa sih, mungkin bisa ceritakan? Oke, untuk pelatihan JTV sebenarnya dari awal kita udah ada semacam pendidikan, jadi semacam ada materi reporter juga. Dari awal selama itu waktu pandemi di bulan November itu online. Jadi ada materi reporter, ada materi editor juga. Lalu disinilah diklat ini acara puncaknya. Oh, materinya itu? Iya, jadi setelah banyak materi banyak, Google offline juga ada sempat lalu online. Disinilah mereka dipertemukan dan di sini iya, dan disinilah akhirnya kita mengadakan diklat itu adalah acara puncak dari semua acara yang sudah dilakukan sebelumnya. Ini rutin tiap tahun? Ya, rutin tiap tahun. Nah tujuannya apa sih? Sebenarnya tujuannya itu untuk membentuk orang-orang juga yang di KPI juga, mahasiswa KPI atau mahasiswa lainnya yang berada di komunitas, untuk bisa tetap berkembang dan menjadikan jurnalis yang berkualitas. Dan jurnalis televisi berarti ya? Iya, jurnalis televisi. Dan di sini juga di TV ini menjadikan wadah juga. Jadi teman-teman buat wadahnya itu jadi kalau misalkan teman-teman punya hobi menulis artikel, menulis apapun itu, jadi bisa dibimbing di sini, bisa tetap belajar gitu dan bisa sharing sama teman-teman yang sefrekuensi. Wadah itu komunitasnya atau saluran media? Komunitasnya. Oh gitu. Tapi juga punya saluran media. Punya. Apa? Ada di YouTube namanya JTV KPI. Iya. JTV KPI. Ada website juga, ada Instagram. Jadi, kalau teman-teman ingin tahu bagaimana hasil karya ya, dihasilkan oleh anggota JTV ini, kalian bisa akses di channel YouTube. Channel YouTube ada JTV KPI. Itu hasil karya anggota. Ada 2 program, ada news, ada kata mereka terus semacam Fox Pop gitu. Nah, tapi kenapa sih harus sampai membentuk komunitas seperti ini? Apakah bisa di kampus itu tidak diwadahi secara formal itu gimana? Oke, sebenarnya waktu di tahun berapa tuh saya agak sedikit lupa ya. Itu saya seperti ceritakan bahwasanya dibentuknya JTV ini itu karena teman-teman yang terutama dari KPI dan Fakultas Dakwah itu selalu belajar jurnalistis dengan teori. Jadi seperti itu. Jadi kurang praktek aja. Jadi di sini di JTV ini
dibentuk supaya teman-teman bisa mempraktekkan, mengamalkan dari pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari di kuliah. Kalau begitu harusnya banyak dong ya anggotanya. Banyak dari ya. dari tapi mungkin ini mereka yang hanya minat saja. Iya, minat saja. Meneruskan mengembangkan bakat. Iya. Berapa rata-rata anggota tiap tahun? Kalau dari waktu angkatan 10 yaitu angkatan saya. Jadi angkatan 10 itu ada sekitar 20 atau 30. Lalu di sini di angkatan 11 ini karena ini bentuknya offline dan masih dalam masa pandemi kayak gini ya. Jadi yang ikut itu sekitar 12 orang. Tapi ada beberapa teman-teman yang mau ikut tapi jaraknya agak jauh dan banyak terkendala. Jadi seharusnya bisa lebih. Mungkin belakang ini kali ya. Nah, ini Iya. yang kelihatan. Nah, itu. Di banner Coba dari tadi. jadi ini Iya. kurang. Nah, itu. Nah, tadi kan apa namanya materinya kan cukup luar biasa ya. Iya. Lalu di dalam prakteknya sendiri ya, mereka ini apakah juga misalnya diminta untuk membuat video berita? Iya. Atau kontennya konten ya kayak model orang-orang YouTuber gitulah. Sebenarnya kalau di YouTube itu pasti berita. Kontennya berita ya? Iya. News ya? Pasti news, voice over News. dan mencari berita-berita yang sedang hangat. Terus ada di KBI juga misalnya di Dakwah misalnya seperti apa, itu juga bisa dijadikan berita gitu. Di upload Itu berita-berita kegiatan di Iya, kampus, berita-berita di kampus ya? kampus, iya. Kampus. Itu ditaruh di YouTube ada. Di YouTube. Terus gitu. kalau selain bentuk berita, news apa? Ada tanya Vox Pop gitu. Jadi kayak semacam minta pendapat orang-orang bagaimana sih komentar tentang kegiatan ini, bagaimana sih tentang kegiatan kampus ini bagaimana gitu. Jadi ditanya satu-satu lalu bisa dijadikan sebuah video namanya Kata Mereka. Oh gitu. Iya, nama programnya. Jadi flash tadi kali ya? Iya. Flash. Kalau model wawancara kayak gitu. Iya, wawancara. Jadi kayak gitu. Jadi intinya ini adalah komunitas ini ya teman-teman adalah untuk mewadahi para mahasiswa KPI khususnya ya. Iya. Yang ingin mengembangkan lebih jauh lagi pengembangan minat bakat tentunya di bidang broadcast khususnya televisi ya. Iya. Mengembangkan lagi ditampung di wadah JTV ini ya. Tapi tentu saja ini kan saya kira bagus ya idenya gitu kan. Karena bagaimanapun praktek di kampus itu kan paling cuma 1 semester gitu kan. Iya. Kalau di sini bisa 1 tahun ya. Iya, 1 tahun. Bisa bereksplor ya. Kalau 1 tahun. Jadi lebih kreatif lagi, konten-kontennya mungkin lebih banyak improvisasi ya. Iya. Karena kan kalau di kampus kan hanya sekedar memenuhi kuliah. Iya, Kuliah kan? betul, iya betul. Tugas kuliah ya. Kalau di sini kalian bisa improv tuh. Iya. Bisa Sharing, banyak sharing sih. Ya, lebih kreatif ya. Iya, gitu kan. Ya pokoknya banyak diskusi tentang dunia Dunia jurnalis ya. Terus mereka nih yang sudah lulus katakanlah begitu, atau rata-rata mereka 1 tahun atau gimana? Bagaimana? Rata-rata mereka ini 1 tahun, digugat 1 tahun, setelah itu tidak lagi jadi anggota. Sebenarnya misalnya komunitas misalnya angkatan saya angkatan 10. Terus misalnya saya sebagai anggota dulu di awal sebagai anggota, lalu tahun depannya bisa jadi maju sebagai pengganti ketua dan lain-lain gitu, produser gitu. Jadi gitu. sekitar 2 tahun lah. Nah, di awal sebagai anggota, sebagai reporter muda Ya, reporter muda. Kalau dia sudah ahli, sudah pengalaman, dia bisa menjadi produser. Iya. Sekitar lah. Dan itu generasinya begitu. Iya, generasi seperti itu. Dan tadi platform ya, kanal saluran medianya itu kan hanya masih cuma di YouTube saja atau ada di YouTube website ada punya. Ada punya JTV KPI gitu. Nah, karena ini televisi artinya pastinya itu kan lebih banyak orientasi ke dunia broadcast loh ya. Iya. Kalau untuk ininya misalnya membaca berita itu diajarkan nggak? Diajarkan. Sebelumnya membaca berita kan itu penting juga. Iya, penting. Sebelum sebenarnya di klub ini ada pelatihan seperti itu juga bersama alumni yang sudah pernah di JTV di alumni yang udah pernah belajar pengalaman yang udah kerja dan lain-lain pasti kan dapat ilmu juga. Iya. Di sini juga dapat. Kalau nggak ada banyak pelatihan begitu kan gimana? Iya. Nah gitu kan? Iya. Berita kemudian bagaimana live report. Iya. Pasti latihan. Terusnya termasuk juga mungkin talkshow. Kalau Indonesia sendiri belum sana. Iya. Ringan-ringan aja. Iya, baru reporter. Dibayangkan sebagai reporter biasa ya? Iya, reporter biasa. Biasa. Jadi teman-teman itu ya beberapa
hal informasi terkait dengan kegiatan komunitas jurnalistik televisi ya. JTV karena ini kemudian teman-teman rata-rata kan mahasiswa KPI ya, dan anggotanya rata-rata satu dan tiga ya, karena ini semester berjalan gitu kan ya. Itu saja informasi dari saya. Terima kasih ya, Robby atas informasinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi lain, dan siapa tahu ya di antara kalian teman-teman mahasiswa yang minat mengembangkan bakat ya di bidang broadcast, maka silakan gabung. Emang harus mahasiswa KPI? Sebenarnya boleh. Waktu tahun 2014 atau 2017 sebenarnya ada beberapa dari biologi atau dari mahasiswa lain. Mahasiswa lain kalau di luar UIN ya, kalau bisa ya. Iya, sebenarnya umum bisa. Cuman karena rata-rata yang tahu di KPI gitu ya, jadi rata-rata orang KPI semua gitu. Iya. Saat ini. Oke, jadi bebas saja, terserah baik mahasiswa UIN atau bukan UIN juga bisa ya. Iya. Prinsipnya bisa gitu kan, karena ini kan komunitas ya. Tidak ada ikatan dengan perkuliahan. Iya. Tidak dapat nilai. Yang dapat adalah kreativitas ya, skill. Yang ada di sini. Waktu dan tempat, silakan. Terima kasih sudah bisa silaturahmi dengan komunitas JTV ya. Dan ini saya sudah kesekian kalinya selain bertemu dengan teman-teman di JTV ya. Kalau tanah layar kita akan berbagi pengalaman dan sharing pengalaman. Karena saya sendiri seorang praktisi jurnalistik, saya pernah menjadi wartawan selama 20 tahun ya, di media cetak maupun di media elektronik. Kalau di media elektronik pernah, karena waktu itu belum ada portal online ya. Di televisi saya di Antv, jadi seorang reporter, dan ya pokoknya mungkin nanti pengalaman itu bisa kita sering ya. Nah sekarang ada posisi Anda sekarang ini sedang belajar bagaimana menekuni dunia jurnalis, khususnya di bidang broadcast ya, televisi. Tapi saya berharap sih tidak harus semuanya televisi itu. Mungkin ada media cetaknya, gitu, ada media online-nya. Karena prinsipnya dunia jurnalistik itu sama ya, sama sih sebenarnya. Dasarnya, basicnya itu juga sama gitu kan. Bagaimana kita bisa menulis, bagaimana bisa wawancara, bagaimana kita bisa melaporkan ya, dan seterusnya. Hari ini saya diberi tema cukup seksi sebetulnya, dan itu tidak terlalu teknis ya, tidak terlalu teknis sebetulnya. Saya mencoba untuk berimprov saja. Seperti apa sih dunia jurnalistik di era digital itu? Nah, teman-teman, seperti diketahui ya, sejarah teknologi informasi ini berkembang ya, dan munculnya internet di tahun 90-an. Terus terang saya saya ceritakan tadi, zaman saya ketika jadi wartawan itu belum ada internet. Ya, bahkan mau ngetik aja pada mesin ketik kita. Ya, jadi wartawan itu mesin ketik kita yang berisik kalau beroperasi itu gitu kan. Sekarang kemudian balik ke era poin berapa itu? Jadi 1, 2, 3, sekarang 4 maupun 5 ya, poin 5 ya. Dan tentu saja ini sebuah tantangan ya bagi kalangan generasi muda yang ingin menekuni dunia jurnalistik, khususnya di bidang digital. Nah sekarang ini televisi juga kan sedang transformasi dari analog ke digital.
tahun 2022 Desember pemerintah ngeluarin sampai 22 Desember November tahun ini ya, itu kita tidak lagi akan bisa menonton televisi menggunakan sistem analog karena semua sudah dari digital, sehingga mau tidak mau ya, masyarakat kan harus menyesuaikan ya, menonton televisi harus menggunakan browser ya, dari set top boxnya gitu ya, harganya kayak 200 itu mau tidak mau itu perlu juga seperti itu. Nah, ya tentu saja kalau kita bandingkan era dulu zaman saya atau zaman setelah saya kemudian yang sekarang pasti akan jauh berbeda ya. Pertama saya mengatakan bahwa dunia jurnalis itu dunia sebetulnya prestis ya di kalangan masyarakat tertentu, terutama mahasiswa pemilih dulu ya, zaman saya itu mereka tidak belajar tentang sama sekali ya, tidak belajar tentang jurnalistik di kelas. Kalau di KPI kan pasti mengenal ya bagaimana membuat skrip gitu kan, bagaimana menjadi seorang reporter, bagaimana editing video gitu kan, kayak gitu. Dulu zaman saya itu tidak ada jurusannya gitu kan. Tapi semangat untuk menjadi jurnalis itu banyak. Bahkan teman-teman yang sama sekali tidak punya ujung-ujung gitu kan. Jurnalis di televisi ya, di radio, di media cetak gitu. Ini saya kira ya sampai saya tidak tahu ya apakah sampai hari ini dunia profesi jurnalis itu masih dianggap seksi ya dan digandrungi ya banyak kalangan cuma pemula ya menjadi seorang pewarta. Saya kira trennya mungkin ya meningkat ya ada tren meningkat ada, tetapi yang saya pahami ya kalau saya analisis bahwa profesi itu meskipun ada tapi sepertinya tidak lagi prestis ya. Profesi jurnalis kita saya kira merasakan karena hampir semua kita ini masyarakat kita sudah pintar melaporkan gitu kan ya, pintar melaporkan. Artinya sekian banyak sekarang yang bikin berita aja tidak perlu mengandalkan misalnya seorang jurnalis yang bekerja di media mainstream ya, yang organik gitu. Saya pun bisa gitu kan. Apalagi kan medsos kan ya. Oke, coba ke layar sebentar. Ini nanti saya singkat lihat aja ya. Begitu kita diskusi tentang dunia jurnalis. Pokoknya ya dunia jurnalis. Jadi sekali lagi ini kan sebuah tantangan ya. Terutama dari segi kualitas berita, tidak ada teknologi informasi. Sehingga ada yang mengatakan bahwa sekarang ini ya berita sekarang ini kalau tidak lagi menggunakan definisi lama. Kalau definisi lama itu melaporkan peristiwa yang telah terjadi, tidak melaporkan peristiwa yang telah terjadi. Artinya ada peristiwa dulu baru kita bisa melaporkan, atau tabrakan dulu baru kita bisa melaporkan. Kita kan nggak bisa melaporkan peristiwa tabrakan sebelumnya kan. Peristiwa dulu baru kita melaporkan. Nah sekarang ini definisi itu berubah ya menjadi melaporkan peristiwa yang sedang terjadi, ya kan? Beda ya. Tapi itu di kalangan tertentu ya. Kalau media cetak seperti koran, ya, juga definisinya masih definisi lama, kan? Karena koran itu kan hari ini ada peristiwa, besok tutup itu kan begitu pula majalah. Kan? Tapi media online, portal online, televisi, radio itu tidak bisa lagi. Hari ini berita, ada berita besok muncul lagi, kan? Hari ini berita. Hari ini harus update. Ini sebuah tantangan. Ini Alvin mengatakan siapa menguasai informasi maka ia akan menguasai dunia. Ini bisa dibuktikan ya. Sekarang ini banyak raja-raja media di Indonesia sendiri, banyak ya raja-raja media, bos-bos media, konglomerat ya. Misalnya ada Ado Tanjung, ada Hari Video, gitu kan ya. Kemudian ada Surya Paloh, pemegang utama pemain media ya. Dan mereka sudah menguasai dunia ya, udah ada Kompas Group, media yang ya ada yang berawal dari media lalu ekspansi ke perusahaan yang lain gitu kan ya, tapi ada juga yang bermain di bukan media tapi kemudian dia terjun ke bisnis media ya. Seperti ya ada juga banyak begitu ya. Kompas kan bukan dari
dia punya Kompas TV itu kan belakangan. Ya malah dari penerbit buku dulu, dia beli buku terus dia menerbitkan Kompas, harian Kompas dan kemudian sekarang Kompas TV, online dan seterusnya. Nah, next ya, kelihatan ya. Oke, saya ingin menggambarkan secara umum dulu ya, biar kita memahami dulu tentang konteks media itu, jurnalistik, itu jurnalistik apa namanya? Bisa diganti ya? Warna putih. Ya, audionya kelihatan. Ya, jadi produk jurnalistik ya, kita bicara tentang produk jurnalistik. Produk jurnalistik itu nanti kategorinya kan ada apa namanya, ada konten, ada cetak, kemudian tapi jangan katakan bahwa produk iklan itu adalah produk jurnalistik. Periklan di luar produk jurnalistik karena kaidah-kaidahnya beda, kaidah-kaidahnya beda. Kalau nah, produk jurnalistik ini yang harus kita kenali ya, sebagai seorang jurnalis gitu kan ya. Secara garis besar produk jurnalistik kan ada dua, satu yang bersifat news ya, yang bersifat news dan juga yang bersifat opini ya, atau view. Satu yang bersifat news dan view. Jadi kenal kan, begitu berita disampaikan kan dia tahu siapa yang baca, siapa yang nonton, siapa yang dengar kan, gitu kan. Itu bersifat anonim ya, dan juga bersifat top down ya. Tapi bahwa informasi itu masih bisa top-down ya. Itu ya dulu ya saya sambil jalan ya, bersifat view itu. Kok saya langsung ini aja, harusnya saya speaking dulu ya. Dengan ini ya, oke, coba ya, siap ya, speaking ya, speaking ya, oke. Coba tolong jawab dengan cepat dan tepat ya. Jawab dengan cepat dan tepat. Siap? Ya. Siap ya? Ya. Awan berwarna? Biru. Awan berwarna? Putih. Berarti tidak konsentrasi ya. Awan berwarna? Putih. Awan berwarna? Putih. Kapas berwarna? Putih. Tisu berwarna? Putih. Sapi minum? Air. Ada minum susu? Lagi ya? Jawab dengan cepat dan tepat. Begitu. Karena ini kan menguji kalian. Kalau seorang jurnalis itu harus hidungnya kan seperti anjing, telinganya seperti ayam, matanya seperti mata elang. Jadi responnya cepat. Gitu, kan? Oke, siap? Siap? Rambut warnanya apa? Rambut warnanya apa? Aspal warnanya apa? Kelewat tidurnya kapan? Kelewat tidurnya kapan? Siang. Bangun bukan kayak kelewat. Lagi siap ya? Oke, siap oke? Daun warnanya apa? Daun warnanya apa? Rumput warnanya apa? Jerapah makanannya apa? Daun. Tepuk sekali. Oke, siap? Sepakat ya? Kalau saya ada salah bukan? Saya bukan. Oke, siap? Ya? Tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk satu kali, tiga kali. Boleh dong, bertahan. Dua kali. Oke, saya kasih hukuman. Kamu kan jadi wartawan kan, jadi pemimpin kan, kalau itu harus duduk semuanya setat ya. Kamu sebutkan 1 sampai 10, 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, sampai 10 biru. Oke? 1, 2, 3. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. 3 lurus dan 3 baris. Yaudah.
Juga. Selain editorial namanya. Ini yang mengandung yang berisi tentang fenomena yang bersifat aktual, ya, kontroversial dan fenomenal. Nah, itu editorial ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin tahu pandangan politik media ini, ya, media Kompas atau Publika kayak gitu ya, atau televisi juga gitu, itu harus dilihat di editorialnya. Jadi sikapnya apa? Nah, sikapnya apa? Apakah dia mendukung? Apakah dia mengkritisi, gitu kan ya? Apakah dia menyimpulkan dan seterusnya? Itu biasanya. Oke, ini bentuk-bentuk media karya-karya biasanya bersifat opini ya, opini nih. Ada editorial, pojok itu kalau di media cetak tuh ada kecil gitu kan, untuk kalimat saja. Di Republika juga ada, umumnya media cetak ya. Ini media cetak bukan karikatur, ada juga di koran juga ada, di TV juga. Kalau di TV mana itu kan Bang One ya, itu seperti ini, opini itu kan. Meskipun juga divisualisasikan dalam bentuk Bang One ya, itu adalah opini, beropini ya kan. Satir menyindir ya, tidak boleh ada opini masuk di dalam berita ya. Karena kalau opini masuk di dalam berita berarti berita akan kabur. Itu kan apalagi dalam berita-berita politik ya, hukum ya, jangan sampai terjadi. Sudah mengaburkan fakta. Kemudian terakhir kalau bisa ya, media ada pers komunis, ada pers tanggung jawab sosial, ada liberal, tidak ada otoriter. Indonesia pernah menganut sistem pers otoriter zaman orde lama, ya, kekuasaan zaman orde baru begitu hegemonik. Pers media kalau nakal itu langsung digebukin kan. Itu, nah, karena tadi sosial kontrol tadi. Nah, apa yang dikatakan ya, jadi apa yang dikatakan bahwa media itu memiliki sebuah kekuatan. Ya, sekarang sudah ada di kita. Sekarang televisi itu menjangkau lebih dari 200 juta keluarga di Indonesia saja ya, pengguna. Oke, teman-teman peserta sedang berkumpul dan mereka akan bersiap untuk praktik apa yang sudah disampaikan dalam materi. Mereka akan praktikkan untuk membuat reportase atau bentuk berita yang lain. Teman-teman, kita coba ingin tahu ya dengan peserta mereka ini kegiatannya itu seperti apa sih, apa yang mereka ikuti kegiatan JDT ini. Ini ada jumlah peserta ya yang sedang berdiskusi, apa? Lagi diskusi ya? Sedang berdiskusi, boleh nimbrung ya? Nah, ini teman-teman peserta bukan latihan ya JTP yang hari ini sedang. Ini kalau boleh tahu, ini lagi apa ya? Itu tentang terkait apa yang akan berita, apa yang akan di Perencanaan, ya. liputan. Itu apa yang mau dilakukan? Yang mau dibuat apa? Yang mau dibuat apa? Untuk media sendiri tentang acara ini dan ya dan pembuatan teks. Jadi di sini praktek lapangan. Oke, ini dong. Handphone. Saya pakai saya. Apa sih kesannya ikut pelatihan ini apa? Motivasinya apa? Motivasinya tentunya untuk menambah pengalaman kita di dunia kejurnalistikan. Tujuannya supaya kita bisa mengenal teman-teman juga, soalnya kan nanti bakal kerja bareng di JTV-nya. Jadi perlu pengenalan lebih dalam, terus lebih mengenal JTV juga. Itu kan jangka pendeknya ya. Jangka panjangnya apa? Gus latihan ini. Untuk bekal karir ke depannya. Oh gitu. Menjadi jurnalis di TV, media TV, mainstream terutama. Luar biasa. Apa namanya? Dea. Ya, mahasiswa KPI V ya? Iya. Semester betul. berapa? Semester 3. Oh, semester 3 ya? Bayar semester 1? Ampun. Semester 3 mulai semester. Oke, itu salah satu peserta latihan JTV ya. Ini ada satu lagi, ini dari cowoknya.
Apa pesannya? Untuk pesan sendiri ya menarik dan sangat asik gitu, karena jarang kita belajar secara langsung bersama-sama seperti ini. Dan memang seharusnya jurnalistik itu lebih fokus di praktik, bukan hanya sekedar teori. Dan JTV ini menurut saya sebuah wadah untuk berlatih bersama secara langsung dan praktek dari teori-teori yang dipelajari di kampus. Jadi praktek tentang dunia broadcasting ya. Broadcasting. Oke. Siapa namanya? Amar Kadati. Semester 3 juga ya? Semester 3 juga. Oke teman-teman, itu tadi beberapa testimoni dari peserta, dan mereka memang punya semangat yang tinggi untuk bagaimana bisa menjadi seorang broadcaster yang baik dan profesional. Like, comment, and subscribe channel Pak Nanang Esa. Oke, makasih. Baik teman-teman, itu saja dulu video dari saya. Jika informasi ini bermanfaat, silakan untuk like dan subscribe. Jangan lupa share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.